Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Sebelum kalian menyaksikan video ini, kalian harus menyiapkan satu buah buku catatan dan alat tulis yang nanti akan kalian gunakan untuk menulis rangkuman materi yang Bu Guru berikan pada akhir video ini. Nah, pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 3, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPA. Nanti akan Bu Guru sampaikan materi mengenai rangkaian listrik. Di mana rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah anak-anakku, di rumah kalian itu ada banyak sekali alat-alat elektronik. Nah, alat-alat elektronik itu bisa menyala atau bisa digunakan ketika ada sumber listrik dan arus listrik. Contoh dari alat-alat elektronik misalnya yang sederhana itu senter, kemudian televisi, kemudian lampu. Nah, dalam sebuah rangkaian listrik itu harus ada sumber listrik, konduktor listrik, kemudian alat listriknya. Kemudian tidak lupa juga ada yang namanya saklar. Saklar itu fungsinya untuk memutus dan menyambung arus listrik. Nah, coba perhatikan contoh rangkaian listrik sederhana berikut ini. Di contoh ini adalah contoh rangkaian listrik yang sangat sederhana, di mana tadi sudah Bu Guru katakan rangkaian listrik itu harus ada sumber listriknya, konduktor listrik, kemudian alat listrik. Di sini sebagai sumber listriknya adalah baterai. Kemudian konduktor listrik, konduktor itu fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Itu ada kabel. Kemudian alat listriknya adalah lampu. Nah, kemudian rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu apa sih Bu Guru? Nah, rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang salah satu komponennya itu terputus atau tidak terhubung. Kemudian kalau rangkaian listrik tertutup itu adalah rangkaian listrik yang semua komponennya terhubung. Nah, dalam rangkaian listrik tertutup ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri adalah sebagai berikut. Ciri-ciri dari rangkaian listrik seri itu sendiri adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau berderet atau seri dan tidak bercabang. Bisa kalian amati contoh di sini. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam karena rangkaian listrik itu terputus. Jadi alirannya terputus kemudian padam. Nah, contoh rangkaian listrik seri yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah senter. Senter itu kan ada baterai, kemudian ada lampu. Nah, itu disusun secara seri sehingga itu menggunakan prinsip rangkaian listrik seri. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, apa sih kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri? Kelebihannya adalah lebih hemat karena kabel yang digunakan itu lebih sedikit, tidak terlalu panjang. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tidak menghabiskan banyak tempat. Dan lampu yang menyala itu lebih terang daripada rangkaian listrik paralel. Kemudian adapun kekurangannya adalah lampu yang letaknya dekat dengan sumber listrik itu akan menyala dengan sangat terang, namun yang jauh itu nyalanya redup sehingga lampu menyala tidak sama terang antara satu lampu dengan lampu yang lainnya. Ada yang terang sekali namun ada yang redup. Kemudian boros daya listrik. Dan kekurangan yang ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam karena sudah Bu Guru katakan tadi rangkaiannya itu terputus. Nah, kemudian itulah
apa yang Bu Guru sampaikan mengenai rangkaian listrik seri. Semoga yang Bu Guru sampaikan tadi kalian memahaminya. Nah, untuk selanjutnya akan Bu Guru berikan rangkuman materi dari video yang Bu Guru buat kali ini. Silahkan dicatat. Baiklah anak-anak, setelah kalian mencatat, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru harap apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.